A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir 200.000 orang. Alhamdulillah. Yang jawab salam cuma 20 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatizah, alim ulama, tokoh masyarakat, khususan akhina Ustadz Nur Qasim LC, Bapak dan Ibu, Bapak RT, Bapak RW, Ibu tokoh masyarakat yang dirahmati oleh Allah. Syukur kita kepada Allah nikmat dan karunia-Nya, salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Ini sepertinya lemes amat ini. Kenapa Pak? Oh belum bakso? Oh bakso insya Allah. Nanti bakso baru dibuka jam 12 malam insya Allah. Bapak Ibu menyegarkan suasana. Mari angkat Ibu telunjuknya, luruskan begini. Pak mohon maaf, mohon izin Pak. Adik-adik sayang, coba sayang. Cantik, ayo sayang. Sudah lurus telunjuknya? Nah, sudah lurus telunjuknya? Sudah Ibu yang di belakang, kecuali megang anak nanti jatuh. Sudah, telunjuk kanan putar ke depan pelan-pelan. Ya mulai, konsentrasi. Yang kanan dulu. Sudah, lihat mulai yang kiri ke belakang ya. Bisa. Ini kenapa ke depan semuanya? Ulangi, konsentrasi Pak. Ya. Handphonenya ditaruh dulu, silakan. Sudah Ibu, mulai Ibu. Ayo sayang, cantik, soleha. Sudah lurus telunjuk. Telunjuk kanan putar ke depan, mulai pelan-pelan, konsentrasi. Terus telunjuk kiri ke belakang ya, mulai. Iya, ading terus ya, hancur. Bisa sayang? Belum bisa, dikit lagi. Iya, alhamdulillah nanti belajar gitu. Iya, kata seorang psikiater, ini untuk mengaktifkan otak kanan. Kalau memang belum bisa berarti belum punya otak. Dilatih. Baik, kita buka dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini 3 bulan yang lalu saya punya teman Pak, tinggal di daerah Babelan. Sebutlah namanya Pak Anto. Kerja di Jakarta di sebuah kantor di Bilangan Jakarta Utara. Usianya 45 tahun Bu. Subhanallah, saat wafat beliau indah sekali. Kita mendengar ceritanya merinding, meneteskan air mata. Mengapa? Beliau orang yang sederhana tapi meninggalnya di tanah suci dalam kondisi ihram. Bagaimana ceritanya? Beliau termasuk seorang supervisor sebuah kantor, dapat reward penghargaan pergi umroh 9 orang, termasuk beliau nih Pak Anto. Rupanya kondisinya sakit, akhirnya diundur umrohnya. Dia seorang diri 2 bulan kemudian. Nah sebelum ia berangkat umroh, dia tidak ingin sendirian, mau ngajak bininya, tuh bininya hamil. Akhirnya empoknya yang diajak Pak.
Kakak perempuannya, oke lah, kata si Empok, bismillah berangkat nemenin lu. Orang Betawi ini daerah Babelan. Nah, alhamdulillah berangkat dari Jakarta ke Jeddah. Rute pertama itu ke Madinah dulu, tidak ke Mekah. Namun ketika di Jeddah kok sulit untuk berangkat menuju Madinah. 5 jam tuh jamaah nunggu di bandara Jeddah. Untuk ke Madinah sulit. Akhirnya tuh Ustadz rubah rute. Udahlah kalau begitu coba bel calling yang ada di Mekah, bisa nggak nerima kita nih dari hotelnya sampai makanannya, cateringnya. Oh rupanya di Mekah malah siap, udah berangkat ke sini aja dah. Mau tidak mau pakai ihram di Jeddah, walaupun ikhtilaful ulama, ada yang membolehkannya, ada yang tidak membolehkannya. Pakai kain ihram di Jeddah, bismillah ngambil mikot menuju Mekah. Kok gampang tuh begitu. Satu kelompok jamaah umroh sampai dapat hotel dekat dengan Masjidil Haram, rapi-rapi, bersih-bersih, kemudian udah tawaf tuh bareng-bareng jamaah, termasuk Pak Anto tawaf, habis tawaf sa'i, betul Bu? Iya. Nah ketika sa'i Pak Anto sudah nggak kuat di rit yang ke-7, maaf yang ke-6 mau ke-7, sampai dia mengatakan kepada kakaknya, "Kok gue udah gak kuat lagi kok, gimana ya?" Udah itu kelihatan dah, minum zam-zam dulu dah. Minum zam-zam 1 gelas penuh diminum. Rupanya setelah itu ada kekuatan, dikit lagi tok, ayo tok. Naik sampai Marwah, alhamdulillah selesai cukur rambut, tahallul. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, beliau tengadah pinta doa. Teman-temannya bilang, "Kok kasih tahu tuh si Anto lama amat doanya, kita capek nih mau istirahat dah." Empoknya bilang, "Tok, ayo cepet dah." Selesai doa, dia berdiri. Ketika berdiri merasa tidak puas, dia sujud syukur, merasa bahagia mendapatkan anugerah umroh, reward penghargaan umroh tersebut. Sujud syukur, dalam sujud syukur itulah subhanallah, empoknya mendengar bunyi dengkuran yang keras. Nazar sakaratul maut. Kok lama ini? Teman-temannya mengatakan, "Coba bangun, lama amat itu." Ketika dibalik sudah meninggal dunia. Masya Allah. Polisi datang, ada apa? Rupanya meninggal. Kata si polisi, jangan dibawa ke hotel, langsung ke rumah sakit. Dicek di rumah sakit, betul gak sudah meninggal dunia? Betul Pak, sudah meninggal dunia. 3 dokter yang memeriksanya tidak ada yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun setelah mendengar bagaimana kematiannya. 3 dokter malah mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. 1 dokter mengambil sekali bersih. Kata dokter, udah, jangan dimandikan, langsung dibawa ke Ka'bah, sholatkan sholat mayat. Sholatkan ke sana, tidak dimandikan. Allahu Akbar. Ini kebetulan teman Pak yang mendampinginya. Dibopong dengan 5 mayat menuju Ka'bah. Beliau Pak Anto lebih dekat dengan multazam posisinya. Setelah sholat mayat, Imam Masjidil Haram membuka jubahnya dan menutup tubuhnya dengan jubah Imam Masjidil Haram. Mengapa wajahnya beda dengan 4 yang lainnya? Luar biasa. Bapak Ibu, Pak Anto ini bukan orang yang hafal Quran 30 juz. Bukan orang yang hafalan hadisnya 5.000 hadis, bukan. Bukan orang yang setiap sholatnya panjang seperti Rasul tahajud yang lama, tidak. Beliau ini adalah orang yang akhlaknya baik, tawadhu'. Punya uang sedikit, ringan tangan dia memberi kepada orang lain. Supervisor menyapa satpam, OB dikasih 20.000 untuk kopi nih, untuk teh manis. Ngajak teman-temannya tuh, "Ibu, bapak, ayo ngaji. Itu aja akhlaknya. Sampai rekannya, sahabatnya yang satu magis tahsin Quran di Dewan Dakwah menangis, "Ya Allah, udah meninggal. Satu magis Ustaz dengan saya, Ustaz, ya Allah." Orangnya tawadhu banget.
Bacaan Qur'annya masih belepotan sama saya, ya Allah. Meninggalnya begitu. Iya, meninggalnya begitu. Berlinang air mata. Luar biasa akhlak. Pantas Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pujian Allah kepada Rasul bukan tersebab Rasul panjang sholat tahajudnya sampai bengkak kakinya, bukan. Pujian Allah kepada Rasul bukan tersebab Rasul pandai perang, panglima perang, bukan. Tapi pujian Allah kepada Rasul tercantum dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad akhlak yang luhur. Akhlaknya luhur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ramadan yang hadir akan bersama kita pada intinya adalah menciptakan akhlak, membentuk akhlak. Bukan menjadikan kita sholat panjang, bukan. Betul tiap malam taraweh, tapi bukan itu intinya. Berapa banyak setelah selesainya Ramadan ia tidak menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang paling terpenting dari sholat tercipta akhlak, dari tilawah tercipta tawadhu. Ada hubungan bertetangga dengan baik satu dengan yang lainnya. Subhanallah, Islam itu agama yang universal, menyentuh seluruh aspek kehidupan, seluruhnya. Bapak Ibu, kalau di dalam kitab Minhajul Qasidin ada bab bertetangga. Seseorang keluar dari rumah, jaro apa nih Pak? Pagar, pakai jaro lagi nih. Bu, Ibu, Bu, nih Ibu hidup ini. Bu, ini saya baru berdiri 10 menit Pak. Ini gerakan ibu-ibu udah 15 kali tuh. Ke kiri, ke kanan, terus lonjor lagi. Ada yang standar ganda, belakang. Paling banyak bergeraknya ibu-ibu nih Pak. Tapi terus terang Bu, saya paling senang bawa Bapak. Kalau ngaji nggak ada bergerak sama sekali. Luar biasa, istiqomah, diem terus. Selesai kafaratul majlis. Ya, betul Pak. Hebat Bapak-Bapak, subhanallah. Jumatan Masya Allah, bangun pas komat, luar biasa itu. Betul Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita apa tadi lupa? Hah? Tetangga. Nih kalau kita keluar rumah, tetangga rumah pintunya terbuka, kita begini nih. Itu apa tuh bahasa Indonesia tuh? Nengok. Pintu rumah tetangga sebelah kebuka, Bu. Kita begini nih. Apa bahasa Indonesia? Ngelongok. Mana guru bahasa Indonesia? Budi ngelongok tetangganya. Ada nggak bahasa Indonesia? Apa Bu? Hah? Ngintip. Pakai lubang kalau ngintip itu. Fala tatatalla ainaka ila babi dari fulanin al-maftuh. Jangan engkau menjatuhkan pandangan matamu ke pintu rumah yang terbuka dari tetanggamu. Mengapa? Subhanallah, luar biasa. Kalau kita melihatnya dan ada aib, maaf, suaminya pakai celana pendek, istrinya pakai daster, nggak pakai hijab, malu, terbuka aibnya, lisan yang mana yang mampu menjaganya? Betul. Nah, itu bab bertetangga akhlak. Karena dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Al-Quran bercerita tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa target akhirnya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Pak, apa itu takwa? Secara garis umum yang mudah kita cerna, takwa itu menjalankan perintahnya lalu meninggalkan larangannya. Tapi Umar bin Khattab mudah memberikan definisi takwa. Saat Umar bin Khattab ditanya, "Ma huwa taqwa ya Umar?" Umar tidak mendefinisikan penjelasan yang lebih rinci, tidak. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, "Kaifa law masyaita ala tariqin fihi syauq?" Bagaimana kalau engkau berjalan di jalanan yang penuh dengan duri? Kata siapa, Bu? Kata Umar. Maka sahabatnya menjawabnya, "Ana atahadzar fil masy."
saya pasti akan melangkah penuh dengan kehati-hatian. Umar bin Khattab mengatakan, zakah wa taqwa, itulah takwa. Takwa itu adalah kehati-hatian dalam hidup, kehati-hatian dalam berumah tangga, hati-hati dalam bertetangga. Ya, hati-hati nih Pak, nyimpen foto-foto perempuan nih. Ya Bu ya, Bu, kalau di HP suami ada foto perempuan jangan marah. Setuju Bu? Enggak. Di HP suami ada foto perempuan jangan marah. Tahan marah, jangan sampai api keluar dari telinga. Tahan itu. Bisa nggak kira-kira nih? Langsung masuk kamar mandi, ambil wudhu. Apa Bu? Ambil wudhu. Ambil HP suami, cemplungin dah. Itu marah atau apa tuh kira-kira? Ini subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bicara tentang Ramadan. Ini akhlak nih. Kita bicara tentang Ramadan. Pak, Bu, hidup kita ibarat penyelam. Apa Pak? Penyelam. Penyelam itu tujuannya, si penyelam tujuannya mencari mutiara. Masuk ia ke dasar laut dengan botol oksigen yang tidak begitu besar, yang mencukupi kebutuhan dia di dalam laut. Lalu bagaimana? Ketika dia masuk ke dasar laut, dia bawa senter, dia bawa foto untuk mendokumentasikan di mana letak mutiara itu. Betul Pak? Masuk ke dasar laut, rupanya ketika melihat ikan-ikan cantik jelita, malah mengejar-ngejar ikan. Jenisnya bukan 1, 2, 3, 4 jenis, ribuan jenis rupanya. Dia kejar ikan yang menari-nari. Rupanya bukan hanya ikan saja, karang-karang yang cantik jelita pun. Menjadi nyaman ia melihat karang-karang. Lupa tujuan semulanya. Tujuannya apa Bu? Mencari mutiara. Rupanya oksigennya habis. Oksigennya habis. Mau tidak mau ngapain? Balik ke atas. Betul. Itulah filosofi hidup kita. Kita sebagai penyelam di dunia ini, tujuan kita mencari mutiara-mutiara amal soleh. Mencari mutiara-mutiara amal soleh. Rupanya kita terlena dengan nikmat dunia. Suami punya jabatan tinggi, istri punya uang banyak. Kalau sudah punya uang banyak, lupa yatim piatu, fakir miskin. Mumpung ada uang, tawaf di mall. Tawaf di mall, sa'i di Giant terus. Ada begitu Bu? Kutluk-kutluk sa'i di Giant, subhanallah, luar biasa itu. Terlena dengan nikmat dunia. Lalu bagaimana? Allah mengatakan oksigenmu habis, pulang. Udah dapat belum mutiara amal saleh itu? Pak, sudah dapat belum mutiara amal saleh itu? Tujuan kita mencari mutiara amal soleh. Terlena kita dengan maaf anak-anak yang cantik jelita. Terlena kita dengan kendaraan dan rumah yang besar, jabatan dan harta. Lupa dengan mutiara amal soleh. Allah mengatakan sudah habis oksigennya, balik kita menghadap Allah tanpa mutiara amal soleh. Ini Pak, Bapak yang dirahmati oleh Allah, saya punya teman di Jakarta. Suami istri ketika punya anak mau dibawa ke rumah sakit oleh suami dan istri, oleh ayah dan ibunya. Si anak masih bayi, dia nggak punya mobil, nyewa taksi. Ketika mau ke rumah sakit, suami sudah nggak kuat, jantungnya berdetak, lemes. Sang istri mengatakan, kenapa ayah? Nggak tahu nih, gak enak. Mah, kalau begitu nggak usah ke rumah sakit, ayah nggak nyaman nih. Enggak, ini gimana anak? Ya tapi ayah nggak nyaman nih. Gitu. Rupanya macet di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Masya Allah, pasti taksi itu balik, putar arah menuju rumah. Di tengah jalan sudah tidak ketulungan lagi, suami yang meninggal dunia. Tidak menyangka sang istri harus ditinggalkan oleh suami tercinta. Sama Bu, di daerah Lipo Cikarang, hanya tersebab ribut suami istri. Ya, tersebab anak nih, ribut tuh suami istri.
istrinya marah-marahin suaminya, terus marahin suaminya. Akhirnya tidurnya punggung-punggung kalau bahasa Sundanya. Betul? Ini ada demo di apa nih sayang? Sebentar sayang ya. Rupanya suami istri tidurnya punggung-punggung. Suami menghadap utara, istri menghadap selatan. Subuh istri membangunkan ayah. Subuh ayah. Ibu dibangunkan oleh istri, suami sudah tidak bernyawa lagi. Sampai sekarang sang istri tidak rela, belum ikhlas. Allah memanggil suaminya karena ia dalam kondisi memarahi suaminya. Luar biasa. Makanya ibu tolong jangan marahi suami. Betul Pak? Kalau suami sering dimarahin cepat meninggal biasanya itu. Semoga, Masya Allah, semoga suami istri Pak murah senyum. Amin ya. Makanya tolonglah diperhatikan masalah salonnya, fashionnya. Cukup 3 juta sebulan. Setuju kira-kira Bu? Waduh, setujunya bimoli bibir bonyong 5 cm. Allah karim. Nih Pak Bu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat tujuan utama kita mencari mutiara. Nah, kalau kita melihat berikutnya, usia umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti umur umat-umat terdahulu. Nabi Adam konon ribuan tahun, Nabi Nuh berapa? Ada yang tahu umurnya? 950 tahun. Betul Pak? Kecuali anaknya Kan'an. Anaknya Kan'an remaja meninggalnya. Istrinya durhaka, anaknya durhaka, istrinya tidak taat kepada Nabi Nuh, suaminya. Siapa? Istri Nabi Nuh, ada yang tahu? Nah, Bu Nuh. Siapa Pak? Bu Nuh. Iya, istri Nabi Idris, Bu Idris, kan begitu. Istri Nabi Adam, Bu Adam. Siti Hawa, on. Jadi emosi kita. Istri Nabi Adam, Siti Hawa. Kalau nggak tahu, nyebutin aja Bu Idris, Bu Zakaria, kan gitu ya. Istri Nabi Adam, istri Nabi Nuh nggak panjang umurnya, tapi Nabi Nuh sendiri 950 tahun. Nabi-nabi yang lainnya 300. Nabi Zakaria 730 tahun. Mentok kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad SAW. Berapa umurnya? 60 tahun. Rasul mengatakan usia umatku tidak lebih antara 60-70. Tapi kita lihat tetangga sebelah, ada yang sebelum Ramadan sudah meninggal dunia. Nah, pertanyaannya bagaimana nih? Umur yang tidak begitu panjang, perolehan amal soleh kita, pahala kita banyak. Bagaimana caranya? Seperti metode ekonomi. Betul, sistem ekonomi kita. Apa maksudnya? Bagaimana modal kecil untung banyak. Betul, teori ekonomi. Bagaimana modal dikit untung banyak. Bagaimana usia kita tidak panjang tapi perolehan pahala banyak. Bagaimana itu? Islam memberikan solusinya yang disebut akselerasi pahala, percepatan. Bagaimana caranya? Nih, usikum wa nafsi, saya menasihati diri dan keluarga saya serta Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin pahala kita berlipat-lipat, walaupun umur kita tidak panjang, lakukan dengan 3 hal. Jadilah orang yang memiliki 3 hal. Yang pertama apa nih? Menjadi pribadi yang mulia. Menjadi pribadi yang mulia. Mulia tersebab apa? Mulia karena ketokohannya. Apa maksudnya? Nabi mulia. Ibadahnya Nabi dengan ibadah kita orang awam beda. Maksiatnya orang-orang yang mulia beda dengan maksiatnya orang awam. Ya nisa'an Nabi, man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu di'afain wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Wahai istri para nabi, kalau engkau melakukan kemaksiatan maka bagimu 2 kali lipat azab, dan itu mudah untukku melakukannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab. Apa maksudnya? Pribadi yang mulia beda pak ilmunya, beda pahalanya. Kalau memang tidak bisa menjadi pribadi yang mulia karena ketokohannya, maka jadilah pribadi tersebab ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Surat apa, Bu? Surat Al-Quran. Surat Al-Quran. Allah mengangkat beberapa derajat karena iman dan ilmu yang dimilikinya. Betul, Pak? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu naik mobil, masuk tol, mogok. Mobil mogok, kita nggak tahu mesin. Ya, Bapak buka tuh kap mesinnya, pakai obeng, pakai tang, lihat gimana ini ngebetulinnya, kok nggak hidup-hidup. Ibu kesel, lalu keluar dari mobil, ada apa, Pak? Ibu bawa apa tuh? Bawa martil, bawa gergaji, bawa gegep dan sebagainya. Karena nggak ngerti sama sekali kotak-katik 1 jam 2 jam nggak paham gitu. Nggak nyala itu mesin. Lalu bagaimana? Bapak telepon montir datang tuh. Itu montir modal obeng. Tak tak tak, bunyi. Alhamdulillah. Ibu nanya berapa, Bang? Si montir jawab 300.000 aja. Mahal amat. Yang mahal apanya? Yang mahal apanya? Ilmunya, bukan obengnya. Ketokannya cuma 3 kali, tak tak tak. 300.000 bukan colekannya, tapi ilmunya. Orang yang sholat dengan ilmu beda dengan orang yang sholat tidak punya ilmu. Bapak kenal dengan Pak Bondan. Siapa, Bu, Pak Bondan? Pakar kuliner. Satu makanan, satu piring makanan untuk merasakan nikmatnya tidak serta-merta satu piring semuanya dilahap habis, tidak. Cukup 2-3 sendok makan masuk, betul? Dia godek, maknyus, betul nggak? Betul, Pak? Luar biasa. Beda dengan tukang becak, disodorkan makanan yang sama. Kira-kira godek nggak, Bu? Godek nggak, Bu? Boro-boro, bok. Kenapa? Dia tidak punya ilmu untuk merasakan cita rasa makanan tersebut. Pak Bondan punya ilmu. Ilmu yang menjadikan dia menikmati disebut dengan cita rasa. Cita rasa, ilmu yang melahirkan cita rasa dalam sholat namanya khusyuk. Ilmu yang melahirkan cita rasa dalam sholat namanya khusyuk. Allahu Akbar. Khusyuk, dia punya ilmunya. Orang yang tidak punya ilmu dalam sholat, lihat ibu bapak lewat, lihat di masjid, sholatnya seperti patas AC, bos. Sholat taraweh, pilih yang cepat, betul kan? Allah Muhammad, ngomong apa tahu, betul? Allah Muhammad, ada maling, coba. Sampai ada sholat taraweh 7 menit selesai di YouTube tuh, pernah lihat Pak ya? Luar biasa, cepatnya masya Allah. Mana tumak ninanya. Semakin dia memiliki ilmu dalam sholat, maka lahirlah khusyuk. Cita rasa dalam belajar Al-Quran, membacanya disebut dengan tadabbur. Nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semakin tinggi ilmu beda pahala. Betul. Contoh maaf nih, sholat tahajudnya orang awam dengan tahajudnya orang alim, kiai, mana yang paling banyak pahalanya? Nah, Bu, Ibu, ini kenapa kayak mencium aroma bakso ini? Kenapa? Rasa banget ini, Mbak. Aduh, lapar. Bismillah, bisa dibungkus nih. Apalagi ibu sudah ada yang bawa tas tuh, kelihatan. Nah, mana yang paling banyak pahalanya? Sholatnya orang yang punya ilmu, kiai, dengan orang awam seperti kita, mana yang paling banyak pahalanya? Kalau saya boleh menjawabnya, orang yang paling banyak pahalanya orang alim. Mengapa? Dia tahajud tersebar ilmu. Dia buka tuh Riyadhus Shalihin, dia buka hadis, dia tanya ke Syekh Google, betul? Diklik, ditanya dengan Syekh Google, betul? Ditanya, dilihat semangat tahajud, dia buka hadisnya, naik tuh semangatnya, betul? Bukan hanya tersebab kebutuhan dunia, tapi karena cinta kepada Allah. Kalau sudah jatuh cinta kepada Allah, maaf, asyikun bi liqa'i rabbih, dia rindu dengan Allah, dia merasa asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu malam tertinggal tahajud, nangis Pak orang alim, betul? Ya Allah, ketinggalan tahajud.
Betul Pak, Bu? Nah, seperti halnya Bapak sering nonton Bayern Munchen dengan apa tuh kira-kira Pak? Dengan Barca. Tertinggal ngomel sama bini, betul nggak? Tertinggal malam tidak tahajud, dia menangis, ya Allah kenapa nggak tahajud ya? Dia nangis. Beda dengan kita orang awam, kita tahajud tersebab kebutuhan, betul? Ibu minta sama Allah, ya Allah lemburkan suamiku selembur-lemburnya ya Allah. Overtime kan sampai hari kiamat ya Allah. Overtime sampai hari kiamat ya Allah. Kita baru semangat tahajud kalau besok anak mau ujian Pak, betul kan? Karena kebutuhan kita tahajud. Mengapa? Awamnya kita, bukan karena kita punya ilmu. Tuh bedanya. Artinya kalau ingin akselerasi percepatan pahala mencuat, maka jadilah pribadi yang punya ilmu. Yang kedua, kalau kembali nih Bapak Ibu, karena ilmu akan melahirkan ilmu, akan menambah ilman kalau kita beramal. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian sebelum masuk pada poin yang kedua, rumah yang dekat dengan masjid, mohon dijawab Pak. Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat di masjid. Betul? Tolong dijawab Pak, ini kebanyakan nunduk, kenapa ini? Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat di masjid. Betul Pak? Ada yang nunduk yang logo banget ya waktu kan. Gue bilang juga apa, jangan datang, enak ya, enak. Rumah yang dekat dengan majelis taklim tidak menjamin orang itu hadir di majelis taklim. Betul Bu? Nah, apa yang menjamin? Iman. Iman inilah yang menjamin langkah kaki kita cepat menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rumahnya besar, hartanya melimpah ruah, belum tentu pergi haji. Tapi kita lihat itu tukang sapu pergi haji. Apalagi Bu? Tukang urut di Jombang setiap ngurut 10.000, 15.000, celengin 10 tahun pergi haji. Tukang becak di Surabaya pergi haji. Tukang apa Bu? Sinetron itu tukang bubur. Kenapa bisa? Yang menjadikan dia bisa pergi haji bukan celengannya, tapi iman. Insya Allah. Baik, dilanjutkan. Ini waktunya sudah malam. Emang kita mulainya malam ini ya. Kalau kita mulainya pagi, baru kita boleh menyebutkan waktu sudah malam. Betul ya? Baik Bapak Ibu, yang kedua poin yang menjadikan kita bisa melompat pahala-pahala kebaikannya tersebab kemuliaan tempat. Adalah tempat yang mulia. Apa maksudnya? Bu, kalau ibu beli es jus alpukat di pinggir jalan biasanya berapa itu? Berapa Bu? 5.000. Ya biasa aja 8, gak usah ngotot lah 8. Kan enak begitu ya. Ini kebiasaan sama suami ini ya. Uang belanja udah belum? Kapan? Udah kayak spiritus tuh, Masya Allah. Berapa Bu? 9. Kan enak ya. Beli es jus pinggir jalan 9.000 Pak. Tapi kalau kita duduk di hotel berbintang, di restoran mewah, berapa es jus segelas? Saya pernah duduk mesen nasi goreng, Masya Allah 150.000 seperti. Mikir setelah makan nyesal banget, ya Allah. Ini kalau di warung bongkok bisa 10 bungkus. Pasar warung bongkok bisa 10 bungkus, 15.000 kalau satu bungkusnya. Betul. Pertanyaannya kenapa tuh mahal? Kenapa nasi goreng bisa 150.000 dikala tempat yang lainnya 15.000? Kenapa? Apa jawabannya? Tempatnya istimewa. Rupanya Allah menyediakan amal-amal saleh yang ketika kita melakukannya lompatan pahalanya tinggi. Di mana itu? Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu waktu yang telah ditentukan oleh Allah bulan-bulan. Iya. Maka janganlah engkau berbuat maksiat. Fil hajj. Ibnu Katsir mengatakan fil hajj itu di dua tempat, Mekah dan Madinah. Salat di Masjid Nabawi
1000 kali lipat sholat tempat yang lainnya. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali tempat, 100.000 kali lipat di tempat-tempatnya lainnya. Makanya kalau ada rezeki, bismillah Pak, pergi haji. Amin. Amin. Ini amin amat ini kayaknya. Kenapa ini Bu? Melihat pendapatan suaminya, Masya Allah. Ibu, jangan mikirin kerja suami, nggak penting kerja, yang penting banyak uang. Siap begitu? Ya, bismillah pergi haji, amin. Umroh murah sekarang itu 30 berapa? 29, 25 juta udah berangkat. Tetangga nabung cuma 5 bulan, subhanallah. Berangkat pergi haji setiap bulan 7 juta, 7 juta, 7 juta, bisa. Bisa nggak Pak? 7 juta, ampun. Ya, rupanya kalau kita ingin mendapatkan yang besar, lakukanlah yang besar. Saya ingin cerita, ada saudara kita di daerah Legenda. Saya boleh cerita nggak? Jam berapa? Saya nggak boleh jam berapa? Setengah 11, selesai setengah 2, bismillah. Kenapa Bu? Kan ini belum matang, udah siap belum? Tuh dia, kalau diam itu berarti jawabannya iya. Iya, belum siap berarti. Itu Bapak Ibu di Legenda, ada seorang suami kerja sebagai GM sebuah perusahaan di Jababeka. Punya anak 7, bininya pengen pergi haji. Pak, pergi haji Pak. Mama punya celengan berapa? 15 juta. Kalau 15 juta udah umroh aja. Enggak, pengen pergi haji sama Bapak. Ya Allah, 2 lagi. Udah Mama pergi haji aja dulu. Ini luar biasa, 7 anak, betul? Beban hidupnya berat. Apalagi 2 anaknya kuliah. UI sama UGD. Hah? Kenapa? UGD? Universitas Gunadarma, betul nggak beda? Hah? Oh, Undar. Beda dikit lah, kira-kira begitu. Beban biaya sekolah berat. Makanya celengan habis untuk anak-anak ada yang pesantren. Tapi si ibu kekeh pengen pergi haji. Suaminya bilang, enggak, umroh aja dah. Enggak, pokoknya pengen pergi haji. Suaminya soleh, rajin ngaji, subhanallah. Itulah yang membuat ilmu hadir. Itulah yang menjadikan iman muncul di dalam jiwa. Maka si bapak ini bilang sama istrinya, Mama kalau kau pengen pergi haji, sini uangnya, mana ambil. Maka udah habis belah. 15 juta dibawa ke perusahaannya. Di Jababeka, di kantornya ada seorang OB, office boy, rajin kerja, sholat duha rajin. 5 tahun kerja di situ. Dipanggil tuh OB. Mas sini. Saya ngeliat kamu rajin kerja, sholat duha sering tuh. Saya ada rezeki sedikit, ente umroh dah. Berangkat duluan. Jangan lupa doain bapak sama ibu. Ya Pak, beneran ini. Bismillah. Ya Bapak, betul saya pengen umroh, tapi untuk ibu saya dulu udah pengen buat umroh. Yang penting ini sudah saya hibahkan, sodakokan. Jangan lupa doakan saya sama ibu pengen pergi haji. Selesai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dahsyatnya sedekah. Ingat ya. 16 juta dilepas. Berapa tadi? 16 juta, mohon maaf bukan 15. 16 juta dilepas. 16 juta. Jawaban Allah 3 hari saja dipanggil ke si GM sama bosnya, owner perusahaan tersebut. Ini kisah nyata Pak, 2012. Saya langsung mendengar dengan tangis air mata beliau tersebut. Ownernya, si pemilik perusahaan manggil, sini masuk kamu. Gua punya GM ada 12, semuanya udah pergi haji, cuma lu belum pergi haji. Ini Masya Allah orang Betawi mampang, Betawinya medok. Gua punya GM 12, cuma lu belum pergi haji. Kapan lu pergi haji? Temen lu tuh si Mamat. Ya Allah, 2 kali haji, 1 kali umroh, H2O. Gelarnya H2O. Masya Allah, haji umroh, betul? Nah lu kapan pergi hajinya? Iya bos, mohon maaf nih, ada beban sekolah anak-anak, 7 anak. Gue mau tahu, ini perusahaan kebetulan rezekinya lancar. Iya, pendapatannya banyak. Alhamdulillah nih, saya bersyukur. Gue bersyukur sekarang ini gue udah telepon ONH+. Udah oke, lu tinggal datang ke sana. Dia buka lacinya Bu. Dia buka lacinya.
Dia keluarkan plastik isi uang 85 kali 2. Lu berangkat lu sama bini 85 kali 2. Nih, Bu. Berapa, Bu? 80 kali 2. Hah? 100? Ini kalau uang cepet banget ini. Ibu-ibu biasa banget nih. 170 juta, subhanallah berangkat. Demi Allah Pak, 2012 berangkat. Pertanyaannya kenapa dapat 170 juta? Apa jawabannya? Mancingnya gede. Tuh, betul. Bapak Ibu pengen pergi haji, kotak amal dari ujung ke ujung, Jumatan bunyi. Kletuk gope. Ada anak muda Jumatan, Masya Allah, kotak amal lewat ditahan, diambil uang dari kantong belakang, terus dia pirit atau terus seribuan lecek, tanda tangan Jackmania. Dia lipat terus dimasukin, doanya lama buat ya Allah, solehkan istriku ya Allah, lembutkan hatinya, umrohkan ya Allah, Al-Fatihah. 1000 Pak, lama banget. Itu kotak amal burung bergerak, engkong-engkong di belakang nyolek. Mas, nyodorkan uang 100.000. Ih, si engkong 100.000. Hebat engkong, biasalah wajah-wajah kematian begitu. 100 dimasukin tuh 100.000 lewat tuh kotak amal. Dicolek lagi masih engkong. Tuh uang lu jatuh dari kantong belakang 100. Ya lu kok lu kelewatan amat kok. Nggak bilang-bilang kok, lu asal masukin tuh, iya. Ini kira-kira yang ikhlas yang mana, Bu? Yang ikhlas yang 1000, yang 100.000 dia doa, ya Allah. Tunjukkan mana DKM-nya, ya Allah. Mana DKM-nya? Betul, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang bisa menjadikan kita menghantarkan cita-cita besar ketika kita berkorban yang besar. Betul. Ibu pernah melihat segmen di televisi mancing maniak, Pak, betul ya? Dapat ikan berapa kilo tuh? 12 kilo ikannya, 13 kilo, luar biasa. Betul Pak? Iya. Kenapa dapat ikan besar? Wajar, umpannya gede. Betul. 20.000, ada yang 230.000 selusin. Alat pancingnya mahal. Betul Pak? 3 juta, 5 juta, makanya nggak patah. Sewa bootnya 5 juta tuh, saya nanya di Ancol, pantesan dapat ikan gede 12 kilo, 10 kilo. Kenapa? Umpannya besar, pancingnya besar. Nah kalau Bapak mancing di empang pakai cacing, dapat apa kira-kira? Jair, sepat, ya Allah. Mancing pakai encu, tahu encu Bu? Lele muntah. Betul Pak? Kita harus paham, kalau kita ingin mendapatkan yang besar, maka lakukan hal-hal yang besar. Kebetulan di rumah ada yatim. Saya punya yatim dari 2007. Dari 2 yatim, 5 yatim, 10 yatim, 12 yatim. Naik lagi dari 30, sekarang jumlahnya 182 yatim. Alhamdulillah. Demi Allah Ibu, dari 2007 enggak pernah kita beli beras. Enggak pernah beli beras. Ada aja tuh. Iya. Ada aja yang bawa, apalagi Jumat ada 5 karung, 2 karung beras. Nggak mau disebutkan namanya. Subhanallah, rizki min haitsu la yahtasib. Nggak disangka-sangka. Uang jajan setiap hari 5.000, 182 orang. Setiap bulan menghabiskan 25 juta untuk jajan anak yatim. Tapi alhamdulillah nggak pernah gelisah. Ada rezekinya. Sampai sekarang tuh anak jajan 5.000 rupiah. Siapa yang ngasih? Allah Ta'ala. Ini pernah 45 anak yatim dulu nih, cerita sedikit. Habis sholat asar ada yang nyeletuk, Abi kedupan dong. Kemana? Kedupan. Kayak apa dupan? Saya candain dulu, dupan musola, dupan rumah. Depan itu mah bukan dupan. Ngapain sayang, mahal 120.000 saat itu tuh 2008 2009. Enggak, kedupan pokoknya. Ya sudah, ntar malam tahajud minta sama Allah, ya Allah dupan, ya Allah dupan. Luar biasa ibu bapak, demi Allah ini cerita kisah nyata. 2 hari kemudian datang seorang ibu dokter gigi dari perumahan Cikarang Baru. Dia datang ke rumah dengan anak.
Perempuannya usia SMP kelas 3, dia mengatakan, Ustadz, anak saya ulang tahun. Tumben-tumbenan nih. Nih anak nggak buat pesta di rumah, tiap tahun ulang tahunnya pesta mulu. Nih tumben ini anak, saya senang banget. Dia minta ke pondok yatim sini. Mau ngajak anak yatim Pak Zainal, bisa nggak? Mau ngajak ke Dupan, boleh nggak? Masya Allah, siapa yang menyentuh hatinya? Betul? Nih uangnya, nih untuk biaya mobilnya, snacknya, tiket masuknya, jajannya, semuanya sudah lengkap Ustaz. Luar biasa. Hari Ahad subuh libur, nggak usah ngaji dulu. Mandi semuanya, mobil mewah datang, berangkat 5:30 udah sampai Dupan, belum buka. Alhamdulillah Pak. Itu berkahnya Pak. Berkahnya alhamdulillah. Nih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau akselerasi pahala ingin mencuat tinggi, carilah tempat-tempat yang mulia. Ya, semoga bisa hadir kita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin ya robbal alamin. Lakukan amal saleh di tempat tersebut. Ya, sebanyak-banyaknya tilawah Quran, sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa. Ya. Tapi Ustaz, saya belum bisa baca Quran. Belajar dari sekarang. Malu Ustaz, sama anak sudah hatam juz amma. Enggak usah malu. Malu kalau kita melakukan maksiat, betul Pak? Ibu bapak kalau malu baca Quran nih, mohon maaf, Iqra jilid 1, jangan malu. Ambil Iqra jilid 1, ambil Quran jilid 1, buka tengah-tengahnya, taruh ke tengah-tengahnya Iqra jilid 1. Malu nggak? Kan enak, betul? Iya. Anak lewat, angkat dikit, batasa, rohaba, samaka. Itu anak lihat, ya Allah, mama dapat hidayah, ya Allah. Kemarin belum bisa baca Quran, sekarang udah setengahnya, ya Allah. Padahal Iqra jilid 1, jilid 2, batasa, rohaba, samaka, lama kok kolama, lama kok kolama. Anaknya nyeletuk dari belakang, Pak. Mama tambah si, kok lama sih. Nggak nambah-nambah bacaan Qurannya. Masya Allah. Iya. Apalagi suami jadi imam, belajar jadi imam, ngapalin juz amma tuh luar biasa. Sholat isya jadi imam tuh. Anak, ya anaknya satu sama istrinya. Si suami bilang ayahnya, rapatkan sop. Anaknya bilang, kan sendirian ayah. Nggak apa-apa, belajar kayak di Istiqlal. Luar biasa itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Goyang dikit. Itu bininya celeput. Artinya Allah suami adem banget ya. Adem banget. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna macet, lupa. Inna itu hati anak udah gelisah ya Allah, hancur ya. Inna lama nih udah 7 kali di inna. Istrinya nggak kuat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak kelar. Makanya jangan begitu Pak, ya mohon banget nih. Yang punya beberapa surat untuk jadi imam, setuju Pak? Setuju Pak? Ya, ibu dorong suami jadi imam, ayah jadi imam. Jadi imam. Bodeknya kenceng banget. Lembutkan ibu, ya ayah jadi imam ayah. Ayah kalau memang agak berat, carilah surat-surat yang sejuk, yang cool. Betul kan? Surat yang sejuk apa Bu? Cool. Berapa tuh cool? Ada 5 ya. Qul huwallahu ahad, Qul ya al-kafirun, Qul a'udzu binnas, Qul a'udzu bil falaq, Qul inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainaka pakai qul juga kelewatan itu. Ya subhanallah, Ramadan besok melimpah ruah pahala Pak. Setiap 1 huruf bukan 10, ribuan. Mengapa? Ramadan. Tidak.
Wala aqulu lakum alif lam harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, bukan kata Rasul, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Perbanyak nih hatam Quran. Siap ini kira-kira Bu? Siap? Subuh Bapak baca Quran tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Shadaqallahul azim. Lumayan. Insya Allah. Ya Bu ya. Ibu jangan tadarus di atas ranjang, AC, ya Allah, kanan kiri bantal guling, depan bantal, Quran di atas, ya Allah. Adem banget tuh AC. Al-Fatihah 3 kali angop, betul. Waladon amin sudah. Bismika Allahumma ahi bismika. Kamu selesai ya. Baik, kita lihat nih akselerasi pahala, lompatan pahala. Yang pertama tersebab kemuliaan seorang, jadilah pribadi yang mulia tersebab ilmu, perbanyak ilmu. Yang kedua tersebab tempat-tempat yang mulia. Yang ketiga adalah tersebab kemuliaan waktu. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan di antara 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Apa itu? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Muharram, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sebutkan Bu. Kenapa nih Ibu kaget? Sebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan mulia. Berbuat maksiat di bulan mulia ini Allah lipat gandakan dosanya. Bermaksiat di bulan itu, beramal saleh di bulan 4 bulan mulia ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Pertanyaannya, mana bulan Ramadan? Ramadan bukan bulan mulia, tapi Ramadan bulan yang teramat sangat mulia. Itulah Ibu, ada orang-orang yang hanya diberi umur, maaf ya, dari 40 sampai 42, tapi saat mendapatkan Ramadan, ia percepat dengan ilmunya, percepat amal solehnya dengan ilmu, maka bertambah pula amal soleh dia, pahala-pahalanya luar biasa. Dengan istighfarnya, betul, dengan istighfarnya, amalan-amalan yang kecil jangan pernah disia-siakan, sekecil apapun. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecil menurut kita, tapi bagi Allah, kalau Allah ridho, luar biasa. Ada cerita kisah nyata di Saudi Arabia. Ada seorang kaya raya bermimpi umrohkan tetanggamu. Tetangganya miskin, tapi maksiat. Udah miskin, maksiat. Mimpinya menjadikan dia aneh, ya Allah. Kok ngajak umroh orang yang maksiat, miskin? Kayaknya nggak bener. 3 kali mimpi itu hadir tiap malam. Dia konsultasi kepada syekhnya, gurunya. Kata gurunya, nggak apa-apa dah. Pan ente lapang rezeki, udah bismillah amal soleh, hitung-hitung jalan hidayah buat diri dia, kali aja dapat hidayah. Senang, kali aja dapat hidayah. Allahu Akbar walilham. Si dermawan kaya raya datang ke rumah tetangganya. Assalamualaikum Pak, saya ada rezeki, yuk pergi umroh. Dia malu, nggak punya uang. Tenang, saya ada rezeki. Pokoknya untuk urusan transportasi sampai akomodasi saya yang membackup semuanya. Kebetulan jaraknya mungkin antara Jakarta Surabaya dah begitu. Tinggal naik mobil aja lumayan lama. Subhanallah, senang dia, mau berangkatlah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berangkat menuju tanah suci untuk umroh. Setelah tawaf 7 kali, ada sunnah yang dilakukan, apa namanya? Sholat di belakang makom Ibrahim. 2 rakaat sholat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf. Si kaya selesai sholatnya, si miskin belum, masih sujud. Si kaya doa, selesai doa, si miskin masih sujud. Ya Allah, lama amat ya doa sujudnya. Wajar kali, ya Allah, namanya miskin kali, agak banyak permintaannya. Sujudnya lama. Setelah selesai doa, curiga dia, seperti tadi ceritanya, dicolek, jatuh, meninggal dunia. Si miskin pemaksiat meninggal dunia di depan Ka'bah dalam keadaan sholat. Aneh. Seperti hal ini Bapak Ibu, maaf, nggak mudah.
Nggak mudah meninggal di tanah suci, betul? Mohon maaf nih, engkong kita, kakek nenek kita pergi haji dalam kondisi mau berangkat sakit, diizinkan nggak sama dokter? Enggak. Engkong diperiksa tuh dadanya oleh si dokter. Kata si dokter, maaf kong, ini bengeknya hancur nih, betul? Ampun nih kong, ntar aja tahun depan dah. Ya Allah dok, nggak apa-apa dok, biar sakit sekarang pas sampai Mekah nanti meninggalnya dok. Pengen meninggal di tanah suci dok, tolong dok, meninggal di tanah suci. Nggak bisa dok, pak, mohon maaf kong, prosedurnya engkong kudu sehat. Tidak dok, tolong tanda tanganin dok, pokoknya pengen mati di sana. Kan begitu ceritanya, betul ya? Si dokter kesel, udah bodo amat, mati sekalian dia, tanda tangan itu. Berangkat si engkong yang bengek ini sampai di Mekah minum zam-zam sehat. Ada nggak cerita begini pak? Ada. Pulang pergi haji 40 hari, pulang ke rumah ke Karawang, meninggal di Karawang pak. Cita-citanya pengen meninggal di Mekah. Berarti sangat sulit untuk minta kepada Allah meninggal di tanah suci. Nggak gampang. Tapi mengapa nih orang miskin, pelaku maksiat, kok bisa meninggal dunia dalam keadaan mulia? Kenapa? Oh, dibawalah mayatnya. Istrinya menangis, bahagia bercampur sedih. Nggak tahu amalan apa yang menjadikan dia meninggal dunia di tanah suci. Tetangga-tetangganya pun menangis semuanya, tapi terheran karena ya Allah pengen banget meninggal dunia begitu ya Allah. Kenapa sih kurang gampang amat ya Allah, astagfirullah. Tidak ada jawaban Pak. Mayatnya diangkat ke pemakaman. Ketika mau diangkat, rame-rame mau digotong. Subhanallah Bapak Ibu, kisah nyata ini bertutur. Seorang nenek tergopoh-gopoh dengan tongkatnya, intaziruni. Tunggu aku, jangan dibawa dulu mayat itu. Mana mayat si fulan? Diletakkan kembali. Kata istri almarhum, nenek kenal dengan suami saya. Iya, dia orang baik. Katanya meninggal dunia di tanah suci dalam keadaan sujud ya. Cerita si nenek, tanya si nenek. Istrinya dan orang kaya ada di sampingnya. Iya nek, menegaskan ini almarhum meninggal dunia dalam keadaan sujud di tanah suci. Si nenek kaget. Dilepaslah tongkatnya, tangannya menengadah ke langit mengatakan, ya Rabb, istajabta du'ai, ya Rabb, istajabta du'ai. Duhai Allah, terima kasih Engkau telah ijabah doaku, wahai Allah. Si dermawan dengan istrinya, almarhum menanyakan, nenek doa apa untuk suami saya? Doa apa nek? Apa kata si nenek? Alhamdulillah, suami ibu orang yang baik, dia orang miskin, buruh kuli bangunan, tapi kalau mendapatkan rezeki yang tidak begitu banyak, dia mampir ke warung depan, beli roti kering yang kecil, roti kering kecil. Dia datang ke rumah saya, di rumah saya ada anak yatim piatu, ayah ibunya sudah meninggal dunia, saya neneknya. Dia ngasih tuh roti kering kepada cucu saya. Di saat kanan kiri depan rumah belakangku tidak ada yang datang, dia sering datang ke rumah, memberikan roti kering kecil untuk cucu. Setiap kali dia datang, bergemuruh hati membuncah dalam doa, ya Rabb, ij'al husnul khatimah, ij'al husnul khatimah. Ya Allah, jadikan si bapak itu husnul khatimah, ya Allah, bahaya amat, ya Allah. Katanya miskin sempat-sempatnya ngasih roti, ya Allah. Ij'al husnul khatimah, ij'al husnul khatimah. Jadikan dia husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa seorang nenek membuka pintu langit. Jadilah di husnul khatimah. Jangan pernah berhenti dari amal-amal kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan seorang pelacur? Iya, ia memberikan air kepada seekor anjing. Innaha fil jannah. Kata Rasul, dia dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah ridho dengannya? Terlebih dengan amal-amal kebaikan kita yang sangat banyak. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti dalam doa kita. Karena kita tidak mengetahui kapan Allah mengijabah lisan kita. Pun jangan pernah berhenti dan bosan minta doa kepada orang lain, karena kita tidak mengetahui dari bibir mana Allah mengijabah doa hamba-hambanya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tausiah singkat ini bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
semakin semangat kita dalam taat kepada Allah, jangan pernah berhenti dalam berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu mengundang ridha Allah. Allah tersenyum, maka Allah hadirkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kiranya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.